illallah, la ilaha 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 illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghawayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznih wa sirajan munirah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibaul kiram, guru kita bersama, saya sangat rindu kepada beliau. Belum bertemu dengan beliau, saya sudah dengar nama beliau ini. Dan agar jangan dituduh berbohong, sesungguhnya saya memang tidak berbohong. Menyelipkan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di majelis pengkajian tauhid tasawuf ini yang terserak berkumpul lagi, yang hatinya jauh dipertautkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati sayyidil anam wa bi barakati mursyidina wa muallimina. Doa itu ketika kita sudah lupa, ketika itulah Allah akan mengabulkan doa kita. Saya tak ingat lagi, sudah lupa saya doa saya itu. Baru sekarang Allah kabulkan, kita bisa duduk dengan para ulama kita, ustadz kita. Tidak bisa kalimat mengungkapkan berapa bahagianya hati itu, karena itulah yang akan dijawab nanti dalam kubur. Ma ikhwanika fid din, siapa saudaramu dalam agama, maka akan dijawab dengan lisan yang fasih. Al mu'minun ikhwani, orang yang sudah yakin dengan Allah adalah saudaraku. Dikaji, siapakah yang dimaksud dengan al mu'minuna haqqo? Orang mukmin yang sebenarnya adalah alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang apabila disebut Allah wajilat qulubuhum, ada takut di hati mereka. Banyak orang disebut Allah, tidak ada pengaruh kepada jiwanya. Siapa orang yang ada rasa takut di hatinya? Yang takut adalah innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang takut hanyalah ulama itu, hanyalah orang-orang yang takut hatinya kepada Allah itu. Itulah yang dimaksud dengan ulama. Kalau orang bertanya siapa ulama, ulama pada hakikatnya hanyalah orang-orang yang ada takut hatinya kepada Allah. Itulah sebenarnya orang-orang yang beriman. Tidak ada orang beriman kecuali takut. Tidak ada yang takut kecuali ulama. Kita tidak akan bisa mendapatkan manisnya iman kecuali dengan adanya ilmu. Ilmu lahirnya dari lidah ulama. Ulama ditinggikan oleh Allah dengan darjah yang disebut dengan warathatul anbiya, pewaris para nabi. Berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, bahwa yang berhak untuk menyampaikan agama hanyalah orang yang berpangkat dan bertitel sebagai nabi dan rasul. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW telah diutus, Allah turunkan sepotong ayat. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat terbaik. Siapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Orang yang mau menyampaikan al-ma'ruf, yang baik,
Artinya amar ma'ruf nahi mungkar, kebenaran itu disampaikan, yang hak dijelaskan, yang mungkar disampaikan agar itu dihentikan oleh orang. Adalahnya siapa yang mau menyampaikan kebenaran kepada orang, derajatnya sama dengan Nabi. Karena itu kerja Nabi, bukan kerja kita, bukan kerja manusia biasa. Makanya itulah sebabnya Nabi Musa alaihissalam mengadu kepada Allah, ya Allah, wa akhi Harun wa afsahu minni lisana. Ya Allah, saudaraku yang bernama Harun lidahnya lebih fasih daripada aku. Sementara Nabi Musa alaihissalam waktu kecil dia memakan bara api. Waktu dia makan bara api sehingga rusak lidah beliau, mengakibatkan beliau gagu dalam berbicara, tidak fasih bahasanya, maka menjadi cemoohan oleh orang Yahudi. Sementara dia harus menyampaikan agama kepada orang, karena menyampaikan agama itu dibutuhkan kefasihan dalam berbicara. Kalau orang berbicaranya balepotan, dia tidak bisa menyampaikan agama kepada siapapun. Yang bisa bahasanya itu terstruktur, runut, dan mempunyai ilmu dan isi adalah orang yang mempunyai ilmu yang cukup. Maka tidak ada derajat yang lebih tinggi kecuali ulil ilmi. Hatta mencangkul sendiri pun di sawah, kalau tak ada ilmunya nggak jadi-jadi itu, nggak jadi. Maka ilmu itu sangat penting. Baik, kemudian guru kita Ustaz Marhaban Istiqomah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Udah 2 kali saya kesini beliau tak ada. Yang pertama, iya, saya hampir demo Ustaz. Saya orangnya agak apa ya, agak penyinggung. Ada apa lah Ustaz Marhaban? Kok cuman apa mesin potong rumputnya aja yang datang nih? Ada apa hal gitu? Tapi saya tak bisa macam-macam juga. Kalau macam-macam, ntar saudara saya ditinggalin gitu. Takut juga saya. Kemudian Ustadz kita, Ustadz Idrus. Ustadz Idrus. Ini nggak boleh libur lagi nih Ustadz Idrus. Tiap hari kita di sini Ustadz. Bina kami di sini karena tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ada kelebihan satu, ada kekurangannya. Maka bukanlah disebut dengan orang tasawuf yang ada kesombongan dan keangkuhan dalam jiwanya, merasa dia yang paling alim, dia yang paling pintar, dia yang guru besar. Maka batal batinnya dari ingat kepada Allah. Dia bukan berzikir sebenarnya, tetapi dia sedang memikirkan kepentingan untuk dirinya. Yang pintar hanya dia, yang hebat hanya dia, yang ulama hanya dia, yang pandai pidato hanya dia, yang gagah hanya dia, yang kaya hanya dia. Maka pada hakikatnya orang itu bukan orang tasawuf. Orang itu pada hakikatnya bukan orang baik, tapi orang yang sangat rusak. Baik, wali yang kita muliakan, semua pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian anak-anak kami, anak pondok pesantren Insan Muaddabah. Kemudian bapak yang baru dari Tiban ya. Baik, ini selalu kebetulan saja. Saya boleh tanya, ini ada saksi tadi. Buya berbicara tentang ketenangan tadi di masjid. Ingat? Dari rumah saya niat tadi mau berbicara tentang as-sakinah war-rukun al-mukhbitin. Itu yang akan saya ngomongin. Tapi saya lihat sini, ada apa sebenarnya ini? Ini adalah satu hal yang cukup unik ya. Dan ini tidak sekali 2 kali gitu. Tadi saya ngaji ba'da zuhur, kajiannya ini. Ini kajiannya ini, nggak tahu itu kenapa gitu ya. Baiklah, nggak apa. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dijauhkan Allah dari keseleo bicara sehingga merusak iman dan batin kita. Baik, Ustadz, terima kasih banyak. Tadi makrifat Ustadz salah sekali. Saya lagi keenakan ngomong ceramah Ustadz. Ustadz dibilang makrifatnya kala itu betul-betul batal makrifat itu. Batal, total batalnya itu. Baiklah, sekarang kita mengkaji tentang sakinah.
Jadi gini, sakinah itu sudah sering kalimat itu kita dengar. Sakinah, ada orang kalau nikah semoga dapat keluarga yang apa tuh? Sakinah, mawaddah, warahmah, gitu ya. Apa tuh? Ada empat ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Yang keempat apa tuh? Yang keempat yang dinikahin. Oh, yang nikah. Ya, sakinah. Jadi sebenarnya pengertian sakinah dalam pengertian ilmu syariat berbeda dengan sakinah yang kita maksud malam ini. Sakinah ini maknanya apa? Sakinah ini maknanya adalah al-mukhbit, akhubut. Jadi kalau bahasa Arabnya khabita yakhbatu, khabtan atau khubutan, itu bahasa Arabnya adalah tenang batin. Artinya ruhnya itu tidak bergejolak. Kemarin sudah kita kaji bahwa ada dalam diri manusia itu yang disebut dengan an-nafs. An-nafs itu ya, dia sebenarnya mempunyai sifat aslinya dua. Yang pertama ma'rifah, yang kedua mujawarah. Sebelum nafs diri manusia atau ruh manusia itu turun ke permukaan dunia, belum lahir dia ke permukaan dunia, dia masih berada di alam ruh, maka dia dengan Allah itu ma'rifah dan mujawarah. Apa itu yang dikatakan ma'rifah? Dia tahu betul siapa Allah. Dia sadar bahwa dia adalah hamba, Allah itu adalah Tuhan. Dan dia bermujawarah. Mujawarah itu artinya kalau kita berjiran, bertetangga, sering berbagi. Tapi pengertian mujawarah dengan Allah bukan sering berbagi. Dia memanggil Allah, Allah menyahut panggilannya. Allah memanggilnya, maka dia menyahut panggilan Allah. Maka dia bersaut-sautan dengan Allah. Nah, itu dipatrikan dalam. Tapi ketika ruh manusia atau an-nafs manusia itu masuk ke dalam tubuh, maka dia tidak bermakrifah dengan Allah saja, dia bermakrifah dengan tubuh kasar atau jasmani. Kehendak jasmani itu macam-macam. Di antara kehendak jasmani itu, karena jasmani itu mempunyai kecenderungan, yang disebut kecenderungan itu dengan apa kemarin, dengan syahwat. Dia mempunyai kecenderungan yang enak-enak aja, tapi tak bisa membedakan baik dengan buruk. Nah, contohnya gini, kecenderungan mata itu lihat yang cantik, lihat yang indah. Tapi mata itu pada dasarnya tidak bisa membedakan ini cantik halal atau cantik haram. Kecenderungan telinga itu cenderung mendengar yang indah, yang merdu. Tapi telinga tak bisa. Yang telinga ini nih, yang jasmani telinga ini nih, tidak bisa membedakan antara ini pendengaran ini pendengaran boleh ini atau enggak nih. Ya. Ini ada lagi kecenderungan penciuman hidung. Ada bau parfum. Semua hidung sepakat mengatakan yang harum-harum. Kalau yang pesing sama pesing kata hidung ini. Cuma perbedaannya, hidung hanya tidak bisa membedakan ini harum halal atau ini harum boleh. Begitu juga rasa di lidah. Kopi sepakat kita mengatakan pahit. Kalau kan nak tahu bagaimana enaknya kopi dan asli kopi, jangan dikasih gula. Itu namanya minum gula itu. Ya enggak? Maka ketika lidah telah merasa enak dengan sesuatu, maka dia akan cenderung minta itu, minta itu, minta itu. Inilah yang sumber penyakit. Kenapa? Karena lidah tidak bisa membedakan ini adalah manisnya baik atau manisnya tak baik. Maka karena terkontaminasi, dekatnya ruh, masuknya ruh ke dalam tubuh, maka terpengaruh dia dengan kehendak-kehendak tubuh kasar, dengan kemauan-kemauan tubuh kasar, sehingga dia lupa. Maka dipesan oleh Allah dalam Al-Quran, fazakir fa inna dzikra tamfaul mu'minin, ya. Maka ingatkan oleh kamu kembali orang-orang yang sudah lupa kepada Allah. Fa inna dzikra, ingat itu bermanfaat untuknya. Kalau orang tak ingat dengan siapa dia, siapa Allah, tak ada kesadarannya, tak ada kesadaran dirinya bahwa dia sebenarnya hamba, Allah itu adalah Tuhan, maka orang akan selalu lalang saja hidup di dunia ini.
sama besar aja sama dia semuanya. Orang tua dianggapnya anak kecil, orang berilmu dianggapnya saja sama dengan memperlakukan orang gila atau orang apa. Tidak ada kesantaiannya dalam hidup, tidak ada cerianya dalam hidup, karena dia merasa dia yang paling hebat di dunia ini. Nah, ini yang tidak enak. Maka orang tasawuf, benar apa yang dikatakan oleh guru kita tadi, tidak ada yang tegang hidupnya, santai aja lah. Apa yang tegang-tegang? Tidak ada yang akan dimakan sekarang. Insya Allah kalau masih ada roh, ada rezeki. Nggak ada. Makanya nggak perlu dipikirin tuh masalah makan. Yang tidak boleh menghentikan dua tangan untuk bekerja, menghentikan dua kaki untuk melangkah. Kalau kita hentikan dua kaki kita untuk melangkah, dua tangan, namanya kita adalah kafir zindik. Artinya tidak ada syariat bagi kita. Syariat itu semata-mata untuk mencari kesenangan Allah saja, atau mencari mencari keredaan Allah saja. Namanya kita mensyukuri nikmat. Tangan ada, kenapa nggak digunakan untuk kerja? Gitu aja. Untuk apa gunanya tangan kalau tak untuk kerja? Selagi bisa bekerja, kerja aja. Apa kerja baik, sepanjang kerja itu tidak larang oleh Allah. Nah, ruh manusia itu karena guncang, terpengaruh oleh kehendak-kehendak tubuh kasar itu, terjadilah gejolak. Gejolak itulah yang disebut dengan apa? Dengan ammarah. Ammarah ini kemudian membuat manusia menjadi lebih hina daripada binatang ternak. Ada ammarah, buas, kejam, tidak tahu toleransi, tidak mengerti dengan harga diri manusia, tidak mengerti dengan hak orang dan hak dia. Tak beda olehnya antara istri orang dengan istrinya. Habisin semuanya. Nah, itulah sifat kebuasan. Apabila ammarah ini ada, sifat ammarah atau apa kata Allah dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya an-nafs la ammaratun, selalu membawa kepada yang kepada perbuatan jahat, illa ma rahima rabbi. Yang oleh Allah adalah jiwa yang sudah mau untuk dilatih dan mau melatih jiwa, sehingga jiwa yang bergejolak itu, yang panas itu, yang membara itu redup. Apa latihannya, apa riyadahnya? Dijelaskan guru kita tadi. Ditanya cuma zikir, nggak ada obatnya. Tak ada obatnya. Obat hati itu cuma zikir, nggak ada lagi. Nggak ada jalan yang ditunjukkan oleh ulama, nggak ada jalan yang ditunjukkan oleh para nabi, oleh para wali, siapapun orang soleh, orang baik, kecuali zikir. Nggak ada obatnya. Maka zikir itu adalah obat untuk dapat orang meredup kemarahan yang ada pada hatinya. Orang tanya sama saya, Buya, kenapalah saya itu tidak bisa ya untuk khusyuk? Saya tanya, menurut Bapak khusyuk itu apa? Konsen. Ya, salah arti khusyuk begitu. Konsen bukan khusyuk. Konsennya bukan khusyuk. Halo. 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 Konsen bukan khusyuk. Ya konsentrasi bukan khusyuk bahasa Arab. Kalau kita cari dalam literatur bahasa agama, tak ada arti daripada khusyuk itu kecuali as-sukun war-rukun, tenang. Maka orang kalau ingin salat khusyuk, wajib tenangkan batinnya. Kalau batinnya tidak tenang, dia tak akan bisa khusyuk. Cari-carilah obat khusyuk, dicari pakai buku, dicari terjemahan makna apa yang dibaca dalam Al-Quran, nggak akan bertemu khusyuk. Hatinya semakin bergejolak. Allahu Akbar. Mengukir-ukir jiwanya. Ini Ustaz tuh bagus sih ceramahnya, tapi dilihat-lihat Buya Busra, akhirnya dia sebentar aja itu ceramah. Oh, bener. Itu diukir-ukir tuh dalam salat, gitu tuh. Apa itu Buya Busra mah? Hidungnya pesek mah katanya. Ada aja salah orang. Dalam salat itu ingatnya, sekarang nggak ada ingatnya. Ya enggak? Apa itu? Karena dia tidak bisa menjadikan, kalau pengen menjadikan salat khusyuk,
salat itu khusyuk, ya tenangkan batin dulu. Kalau batinnya tak tenang, tak bisa salat khusyuk. Karena yang arti al-khusyuk ar-rukun was-sukun, tenang, diam, teduh. Tuh. Jadi pengen salat khusyuk, obatnya cuma satu, tenangkan gejolak batin. Kalau dia tenang, bisa dikendalikan, bisa diikat, bisa dipenjarakan ini an-nafs, amarah itu bisa ditekan, salat itu khusyuk sendiri. Apa tanyanya? Kalau pengen hatinya orangnya salat khusyuk, ya zikir lah. Biasanya nggak pandai zikir, ya belajarlah. Udah belajar tapi nggak masuk juga zikir. Saya tanya, yang masuk zikir itu gimana contohnya coba? Apa yang masuk zikir itu seperti apa gitu? Nggak bisa juga dijawab. Maka karena berburu ke padang datar dapatlah rusa belang kaki, berburu ke palang ajar bagaikan bunga kembang tak jadi. Artinya kalau tanggung kita belajar masuk zikir sekali, tapi liburnya 20 kali, itu masuk lagi zikir. Pantaslah. Coba setiap artib saribeh kita datang, dapat tuh. Iya kan? Kenapa? Tatkala orang menyebut nama, siapa nama? Allah. Nama pasti tak akan berpisah dengan zat yang bernama dengan nama itu. Kata-kata yang duduk ini namanya Bushra. Kalimat Bushra itu tak berpisah dengan zat Bushra. Kalimat Allah disebut itu tak akan berpisah kalimat itu dengan Allah. Dalam lidah sebutannya Allah Allah, dalam hati sebutannya Allah Allah, dalam ingatan dan rasa itu adalah zat yang wajib wujud, yang laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir wa huwas samiul alim. Begitu. Nah, apabila duduk persoalan ini, maka di hati yang bergejolak itu akan tenang. Oh, tidak tenang dia, maka tidak akan kenal dengan obat jantung kecuali dokter jantung. Tidak akan tahu dengan obat paru-paru kecuali dokter ahli paru-paru. Tidak akan bisa memperbaiki manusia kecuali jiwa manusia, kecuali orang yang ahli dengan jiwa itu. Maka dikatakan oleh ulama, ada orang ngamal-ngamalkan ilmu tanpa pakai guru, maka syaitan gurunya. Atau orang yang belum sampai kepada derajat guru, ngaku-ngaku jadi guru, memursyidkan orang pula dia, mentalkinkan zikir pula dia. Apa pula lah ini nih? Ragu pula saya jadinya. Ini berbahaya dan berisiko untuk pesertanya. Bapak-bapak kalau belajar zikir kepada orang yang tak mengerti dengan zikir, orang yang tak faham dengan zikir, akan dibawa kita ke ke rawa yang tak bertuan. Nah, tenggelamlah kita dalam rawa. Akhirnya ilmu yang diajarkannya berbentuk mistisisme yang tak jelas. Masuk kumbang ke dalam rumah. Ini ada nih celaka nih katanya kan. Kumbang ya biar aja lah kumbang tuh, ngapain juga. Sedangkan orang masuk ke rumah enggak masalah, apalagi kumbang. Biasa-biasa aja kok. Enggak ada persoalan. Mau kumbang, mau kambing, mau kembang masuk, alhamdulillah sama-sama aja kok. Maka tak ada pengaruh bagi kita alam. Memang nyata dan terang bagi kita, apapun yang selain Allah tak ada pengaruh. Apabila hadir dalam hati hanya Allah dan lupa kita kepada selain Allah, maka itu yang disebut dengan zikir. Apa pembuktian orang itu telah berzikir? Pembuktian tak bisa dibuktikan dengan mata kasar. Hanya bisa dilihat ciri-ciri dan tanda-tandanya sekilas saja. Apabila lidahnya sudah mulai untuk ditahan berkata dengan perkataan yang lagha, yang tak berguna, dia itu telah memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin menjaga urusan dunianya dan urusan Allah. Dari pagi kerja, zuhur salat dia, zuhur kerja lagi, asar salat dia, asar salat kerja lagi, maghrib salat dia, selesai maghrib kerja lagi umpamanya, dia butuh duit banget gitu mau nikah atau besok, nah kerja lagi, isya salat dia,
kerjakan salat dengan sempurna, berwudu dia dengan sempurna. Tak faham dia cara berwudu, belajar dia untuk mempelajari wudu. Datang dia ke pengajian, bagaimana nih cara wudu yang benar, bagaimana cara angkat tangan yang benar, bagaimana nih cara lipat tangan yang benar, bagaimana nih cara ruku sujud yang benar, apa bacaannya udah benar apa belum. Maka dipelajarilah agama itu setuntas-tuntasnya, ketenangan akan datang sendiri. Oh gitu mah rupanya pengaruh dari zikir. Makanya orang yang berzikir cenderung taat, orang yang tak berzikir cenderung tidak taat. Kalau dia berzikir kemudian dia tidak taat, menandakan zikirnya salah kaprah. Karena tak ada orang berzikir itu yang tidak takut kepada Allah. Seharusnya begitu. Orang yang berzikir tapi tidak salat, ini lucu. Orang yang berzikir tidur sampai pagi tanpa bangun sepertiga malam terakhir, ini lucu dan ini aneh. Dan ini jangan kita sampai menjadi orang yang aneh. Tapi kalau udah wali tak apa nih. Tapi saya tak wali deh. Ini ada wali Wali nikah. Wali nikah, wali murid deh. Saya wali kelas sekarang deh. Baik. Nah, sakinah itu akan datang, atau bahasa lainnya itu sakinah adalah itminanul qulub. Itminanul qulub. Itminan qulub itu baru akan ada hanyalah dengan cara berzikir. Nah, zikir itu banyak. Pada dasarnya ada yang disebut dengan lidah, ada yang dibaca dikerjakan oleh hati saja, ada yang disebut dengan lidah serta dihadirkan hati kepada Allah, ada yang darajat, ada yang hasanat, macam-macam. Makanya tidak boleh mengamalkan apapun bentuk zikir kecuali apabila kita telah belajar zikir itu dengan baik, sehingga kita tahu betul ini cara pelaksananya begini nih, dan ada sambungannya gitu. Kalau tidak ada sambungannya, ibarat kabel listrik tetapi tidak ada kabel dari sini arus listrik kepada lampunya tak hidup, tak ada tali penariknya. Maka disinilah perlunya rabithah, pertalian kita dengan orang yang ngajarin kita. Ada pertaliannya. Nah, pertalian itu disebut dengan rabit. Tak ada sesuatu pun di dunia ini tanpa bertali. Tak ada. Coba saya tanya, apakah seorang perempuan bisa hamil tanpa ada laki-laki? Tidak ada. Harus ada laki-laki dulu. Ya enggak? Ada talinya semuanya. Rabitah itu adalah kemestian, tetapi tidak harga mati. Sama dengan makan. Adakah orang bisa kenyang tanpa ada makan? Ada juga satu-satu. Tapi pada dasarnya orang baru kenyang kalau makan. Kan gitu. Orang baru bisa mengerti dengan Allah apabila ada rabitah. Kalau dia tak ada rabitah, jarang orang bisa sampai kepada Allah. Nah, coba begini nih. Apa kita yakin bahwa doa kita akan dikabul oleh Allah? Begini banyak dosa. Sejak pagi sampai siang sampai malam tidak terhitung dosa lagi. Dosa kaki salah melangkah, dosa tangan salah menjangkau, dosa mata salah memandang, dosa pikiran kita, otak kita ini salah berpikir, dosa hati kita lalai kepada Allah, dosa disengaja tak disengaja, kecil besar. Itu berdosa dengan Allah, belum dosa dengan manusia. Banyaklah dosa kita ini. Begini banyak dosa, akankah dikabulkan doa kita? Belum tahu. Bagaimana kita akali? Allah berikan solusi kepada kita. Apa itu? Sayangi yang disayangi Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Yang paling disayangi Allah di dunia ini adalah Nabi dan Rasul. Siapa Nabi yang paling disayangi dari sekian Nabi dan Rasul? Adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau bersalawat, kalau mendoa, baca salawat dulu lah. Kalau udah selesai salawat, ngapain? Orang akan baru melafalkan apa yang ia doakan. Untuk apa salawat? Agar Allah sayang kepada kita. Kenapa? Karena kita sayang kepada orang yang dicintainya. Menyayangi yang dicintai Allah, doa kita akan dikabulkan Allah melalui lisan dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Itu namanya rabitah. Itu namanya wasilah. Tidak ada yang tak punya wasilah. Pertalian di dunia ini ada pertalian semuanya.
maka bodohlah orang yang tidak yang mengatakan bahwa langsung aja lah sama Allah kan kita bisa. Ya cobalah kalau bisa. Ternyata tak bisa. Hidupnya amburadul. Minta juga salat khusyuk sama Buya. Buya, saya tidak khusyuk. Ya ditunjukkan jalannya. Tapi dia tak mau mengikuti. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabisi. Engkau ingin menang, tapi engkau tidak mau menempuh jalan kemenangan. Sesungguhnya sampan itu tak akan pernah berlayar di atas tanah kering. Dia tetap berlayar sampan itu di lautan luas. Kalau tak ada lautan, sampan tak akan berlayar. Kalau tak ada guru, ilmu ini tak akan bisa ditelurkan. Maka sakinah tidak akan diperdapat kecuali dengan zikir. Zikir tidak akan diperdapat kecuali dengan belajar dan menuntut ilmu kepada yang tepat. Nah, apakah cukup untuk bisa orang menjadi tenang itu? Zikir saja? Oh, ternyata tidak. Yang inti dari zikir itu cuma satu saja. Orang menanggalkan perpegangannya kepada alam dan menetapkan perpegangannya kepada Allah. Ulang lagi. Orang yang menanggalkan perpegangannya kepada alam dan menetapkan perpegangannya kepada Allah. Apa maksudnya? Begini. Kata Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamati i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Di antara ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang berpegang kepada amal adalah orang-orang yang putus harapannya kepada Allah ketika dia telah pernah melakukan satu dosa. Dia dapat dosa. Tidak mungkin dosa saya diampuni Allah. Begini banyak besarnya dosa saya diampuni. Banyak dosa saya takkan mungkin diampuni Allah. Maka dia menyesal tanpa ada keputusan. Dan timbul dalam jiwanya apa yang dimaksud oleh para ulama, yaitu patah hati atau tidak ada semangatnya untuk minta ampun lagi. Turun jiwanya, rendah batinnya, sehingga dia rapuh, dia tidak pede lagi. Nah, apa obatnya? Kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang berpegang kepada amal ini, dia meyakini bahwa amal yang ia lakukan inilah yang memasukkannya ke dalam surga. Amal yang ia lakukan inilah yang akan menyelamatkannya. Amal yang ia lakukan inilah yang akan memperbaiki dia, sehingga terputus perpegangan batinnya kepada Allah. Dia tidak yakin bahwa yang akan mengampuni Allah. Dia tidak yakin bahwa yang memasukkannya ke dalam surga itu Allah, bukan amalnya. Pada hakikatnya yang memasukkan kita ke dalam surga Allah atau amal kita? Kalau amal kita tidak seimbang, masa surga 70 dapat bidadari, cuman sholatnya 5 kali sehari semalam, murah banget surga. Nggak bisa. Tapi atas naunnya Allah, pertolongan Allah, atas al-munnanya Allah, kurnia Allah, maka Allah masukkan siapa yang Allah kehendaki ke dalam surga. Artinya yang memasukkan kita ke dalam surga hanya Allah. Saya lanjutkan sedikit, tapi saya kasih koma, tapi jangan di stop sehingga itu. Pada hakikatnya bukan amal kita yang masukkan kita ke dalam surga. Masih koma. Kalau begitu, apa urusannya Allah dengan amal kita? Nggak ada. Nggak berpengaruh sama Allah amal kita. Kita ke permukaan dunia ini diutus oleh Allah, cuman disuruh untuk beramal saja. Gunanya untuk siapa? Untuk kita juga. Allah buktikan dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalau mau berusaha baik, ya baiknya untuk kamu juga. Kalau kamu berusaha jelek, ya jeleknya untuk kamu juga. Nggak ada urusan aku dengan Allah. Begitulah Allah memberikan kurnia kepada kita. Nah, apa ciri-ciri orang yang berpegang kepada amal? Cepat putus asa. Saya zikir tidak masuk-masuk zikir saya ini.
berarti banyak betul dosa saya. Udahlah, nggak usah aja saya ada zikir lagi, malas. Kenapa? Udah orang itu kalau zikir udah bisa monjak-onjak padanya, udah terbang-terbang segala macam. Saya mah zikir entah apa-apa, pikiran saya entah kemana-mana. Oh ya udahlah, nggak zikir, nggak perlulah. Oh kemudian dia keluar dijelek-jelekkan zikir. Itu zikir tuh, dia kalau zikir tuh begini, dia lebih alim pula dia daripada orang yang berzikir. Ini adalah orang-orang yang berpegang kepada amal. Sementara amal apa yang mereka perpegangi, setidaknya ketiga-tiganya. Pertama amal syariat, kedua amal tarikat, ketiga amal hakikat. Pertama amal iman, amal Islam, yang kedua amal iman, yang ketiga amal ihsan. Amal syariat sama dengan amal Islam, amal tarikat sama dengan amal iman, amal hakikat sama dengan amal ihsan. Ketiga-tiganya berbentuk amal kerja. Apa itu amal? Harkatun nafsi jismi wal qalbi, gerakan hati dan gerakan anggota tubuh. Itu amal semuanya. Umpama orang salat, puasa, zakat, haji, itu namanya amal syariat. Orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya amal tarikat atau amal iman, untuk memperkuat iman gunanya. Kenapa? Karena Allah, Nabi yang mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, barui terus imanmu, keyakinanmu kepada Allah dengan qauli la ilaha illallah. Gunanya qauli la ilaha illallah agar iman itu terus bangkit, kuat, membara, kemudian dia mampu membakar. Banyak iman itu membara tapi tak mampu membakar. Apa bukti iman membara? Dia sudah panas rasanya, ingin sekali untuk dekat dengan Allah, tapi payah sekali badannya itu untuk bangun malam. Dia pengen sekali untuk jadi orang taat, tapi susah sekali dia jadi orang taat. Itu namanya sekedar membara imannya, tak bisa menerjang atau membakar. Iman itu baru membakar, kuncinya cuma satu. Apa kuncinya? Sempurnakan taubat, sempurnakan istiqamah. Itulah disebut dengan amal tarikat. Itulah sebabnya ulama kita, buya kita, guru kita dari awal sampai sekarang kasih doa tariqah. Allahumma inni as'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kau bermohon kepadamu ya Allah agar kau berikan kepadaku inabah dan taubah. Berikan pula kepadaku ya Allah istiqamah, taubah, meninggalkan dosa, meninggalkan segala perbuatan yang jahat, meninggalkan segala akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik, kepada perbuatan yang taat. Inabah, meninggalkan selama ini jauh dengan Allah dan dekat kepada Allah. Istiqamah, tetap beramal sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh mursyid. Itu namanya istiqamah. Istiqamah hanya akan ada apabila kita memahami bahwa istiqamah itu penting. Kalau orang tidak tahu bahwa istiqamah penting, maka ketika itu dia tidak menganggap bahwa mengikuti wirid itu dianggapnya itu membuang-buang waktu aja. Ratib-ratib cari lama-lama 100 kan udah ada pahala. Nabi cuman selesai salat cuman 110 loh Pak. Nabi selesai salat kan baca la ilaha illallah 10. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tutup dengan Allahu akbar kabira, baca la ilaha illallah 10. Dia baca hadis itu saja. Dia tak baca hadis bahwa Nabi membaca la ilaha illallah itu 100. Dia tak baca Al-Quran yang menyuruh untuk zikran kasira yang tak ada kesudahan. Dipakainya ayat-ayat yang pendek-pendek yang menurut sesuai dengan seleranya. Dia memperingan agama. Kenapa? Sebenarnya pada hakikatnya ada kemalasan dalam jiwanya, karena tak pengaruh itu amal tarikat pada dirinya. Nah, ini salah satu tarikat, salah satu cara ya. Yang ketiga namanya amal hakikat. Hakikat itu ada amalnya, adalah, masa enggak? Hakikat itu apa? Isi. Gini Pak, kalau ada orang sholat kemudian dia ruku, yang dibacanya apa tuh? Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi.
syariatnya badan dibungkukkan, ya dah, tangan diletakkan di atas dengkul, terus apa lagi? Dibaca dengan lidah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Isinya apa? Menghinakan diri, memuliakan Allah. Kalau apabila ada orang membungkukkan badan, artinya orang itu sedang menghormati kita. Kalau kita membungkukkan badan kepada orang, kita juga menghormati orang. Orang merendahkan kepalanya menandakan orang itu adalah memuliakan orang. Cobalah kalau nggak percaya Pak Camat lewat apa nih di bawah Pak Camat ini, Pak Lurah ya. Pak Lurah pasti ya, berdiri tangan menegur-negur. Kenapa begitu? Karena memuliakan Pak Lurah. Maka tak ada kesudahan penghormatan kita berikan kemuliaan seperti kepada Allah, hanya ini, yaitu ruku. Isi dari ruku itu apa? Hakikat dari ruku itu apa? Menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Terasa kita merendahkan diri di hadapan Allah, ruku, kemudian terasa pula menghinakan diri kepada Allah. Apakah cukup sehingga itu amal? Belum tahu. Ada orang mengamal hakikat tapi hatinya ria. Itu kalah nampak sama Ustaz Marhaban ruku Buya Busra, bener banget nih. Datang lagi setan. Saya tidak mau dilihat orang, kata saya. Bukan pengen dilihat Ustaz Marhaban saya ruku seperti ini. Ya nggak apalah. Insya Allah Buya, jangan khawatir. Kamu ruku itu tak perlu dilihat orang. Khusyuklah karena Allah, kata setan. Insya Allah kalau Allah sudah tahu, Allah saja tuh nanti yang akan memberitahu kepada orang kamu itu masalah khusyuk. Gitu kata setan. Pintar banget setannya. Maka halusnya setan itu memberi was-was kita sehingga kita tidak awas. Amal hakikat bisa rusak, amal syariat bisa rusak, amal tarikat bisa rusak. Lantaran apa? Lantaran kurang ilmu gitu. Maka setiap ada syariat ada hakikatnya. Setiap ada syariat pasti ada hakikatnya. Tidak ada syariat yang tak berhakikat. Salat dari awal sampai akhir ada hakikatnya. Seluruh ibadahnya, apapun bentuk syariatnya, haji, puasa, zakat, semuanya ada hakikatnya, ada isinya, ada tujuannya. Yang sebenarnya gini nih, ada amalan batinnya. Nah, apabila seluruh amal ini kita anggap itu yang akan menyelamatkan diri kita, maka namanya kita berpegang kepada amal. Baik kita berpegang kepada amal hakikat ataupun berpegang kepada amal syariat atau berpegang kepada amal tarikat, sama saja. Maka perpegangan seperti itu, sekalipun kita berpegang kepada amal hakikat, yang akan memasukkan saya ke dalam surga adalah karena khusyuk saya itu tuh. Karena saya yakin bahwa hakikatnya saya ruku itu adalah saya menghinakan diri, itulah. Maka itu pun namanya adalah orang yang berpegang kepada amal. Itu namanya cacat tauhidnya. Cacat tauhidnya. Nah, itulah sebabnya orang berpegang kepada amal tak ada tenangnya. Dia mencari pujian, dia mencari tuah. Siapa itu? Buya Busra. Oi, kan guru di MPTT itu. Kembang tangannya, serbannya besok dibesarkan tuh sebesar tahi kerbau di kepala. Ya gitu. Ini namanya bukan jiwa dan mental orang-orang yang faham dengan ilmu, yang faham dengan tariqah. Orang-orang yang mengerti bahwa zikir sebenarnya pada hakikatnya adalah pintu dan kunci masuk untuk ke hadratil ulia, maka dia akan istiqamah dalam berzikir dan tidak berpegang dengan zikir. Ini hanya semata-mata untuk mencari ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih guru kita bersama Buya Busra Khatib Alam, sangat luas